Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan sekalian, selama 2 bulan terakhir, penanganan COVID di tanah air mengalami hal-hal yang cukup menggembirakan. Sebagaimana yang juga sudah kita ketahui bersama, bahwa terjadi penurunan kasus aktif. Kalau kita lihat data yang ada, bahwa kasus aktif selama 1 bulan terakhir ini telah turun sebanyak 7,07%. Sedangkan angka kesembuhan pun mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,34%. Dan tentunya ini adalah berkat kerja keras dari seluruh komponen masyarakat, para pemerintah, para pimpinan di daerah, ketua Satgas, relawan, didukung oleh TNI dan Polri. Tentunya juga adalah para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas medis lainnya yang telah berjibaku bekerja keras untuk lebih banyak lagi memberikan kesembuhan kepada pasien di rumah sakit. Kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, apakah relawan, tenaga dokter dan kesehatan, dan semuanya yang telah selama 8 bulan terakhir bekerja keras untuk mengendalikan COVID di tanah air. Para teman-teman jurnalis sekalian, kita juga harus menyadari bahwa COVID ini adalah sebuah wabah yang memiliki risiko yang sangat besar sekali, yang menimbulkan angka kematian di berbagai belahan dunia telah mencapai lebih dari 1, juta jiwa. Dan di tanah air sendiri telah lebih dari 15.000 orang wafat, termasuk juga para tenaga kesehatan, khususnya dokter. Oleh karenanya, kita semua harus bisa bekerja sama. Kita semuanya harus bisa saling bahu-membahu, saling membantu dalam mengendalikan COVID ini. Apalagi kalau kita lihat perkembangan di berbagai belahan dunia, terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi sekali. Sehingga hari ini kita rasakan perbandingannya. Ketika kasus di tanah air mengalami penurunan, namun kasus di sejumlah negara mengalami peningkatan. Termasuk juga angka kesembuhan kita yang semakin baik, berada pada posisi 83,8%, namun di tingkat global angka kesembuhannya mengalami penurunan. Kita juga bersyukur setelah lebih dari 388.000 orang yang telah sembuh. Walaupun kita akui angka kematian kita masih relatif berada di atas angka kesembuhan global, yaitu 3,3%. 2 hari terakhir ini, kasus harian mengalami peningkatan lebih dari 5.000 orang. Oleh karenanya, para pemirsa dan juga para jurnalis sekalian, kita semuanya harus betul-betul menaati seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kita lihat juga pada periode 2 bulan yang lalu, ketika pemerintah DKI mengumumkan pada tanggal 9 September tentang perubahan PSBB dari PSBB transisi ke PSBB yang diketatkan. Padahal saat itu ruang ICU di Jakarta telah mencapai lebih dari 83%. Sementara itu ruang isolasi di rumah sakit Wisma Atlet pun telah mencapai mendekati 90%. Kemudian Bapak Presiden menugaskan para Menko, para Menteri, terutama Menteri Kesehatan dan Satgas, untuk bisa meningkatkan upaya-upaya dalam bidang kesiapan rumah sakit. Alhamdulillah, tingkat ICU yang tadinya sangat tinggi, akhirnya mengalami penurunan. Dan pada tanggal 1 November, persentase tempat tidur isolasi di DKI berada pada posisi yang relatif rendah, yaitu 52%. Namun, dalam 2 minggu terakhir
mengalami peningkatan sampai dengan angka 63%. Demikian juga tempat tidur ICU di rumah sakit rujukan di Jakarta sempat pada tanggal 1 November berada pada posisi 58%. Namun hari ini telah mengalami peningkatan sampai dengan angka 68%. Demikian juga Rumah Sakit Wisma Atlet pada periode 1 November berada pada posisi 32,68%. Namun pada hari ini naik ke posisi 50,76%. Demikian juga Tower 4 dan 5 yang telah kita aktifkan pada pertengahan September yang lalu untuk menampung pasien-pasien yang OTG atau orang tanpa gejala sempat mengalami peningkatan, tetapi beberapa hari yang lalu mengalami penurunan, yaitu sampai posisi 20,47%. Dan pada hari ini, 14 November, naik ke posisi 21,50%. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hotel yang juga merawat pasien OTG sebanyak 334 orang. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kita semua harus betul-betul bisa bekerja sama. Kita semua harus betul-betul bisa saling bahu-membahu, saling membantu dalam menerapkan protokol kesehatan. Satgas berharap seluruh komponen masyarakat didukung oleh para relawan dan juga TNI Polri bisa melakukan berbagai langkah dan upaya melalui himbauan, melalui berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif agar upaya-upaya patuh kepada protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan.